Mengapa korupsi menjadi tradisi di Indonesia? Korupsi disebabkan oleh dua hal, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal berasal dari lingkungan. Lalu, bagaimana faktor internal mempengaruhi sikap koruptif seseorang? Pernah nggak sih kalian mengkorupsi sesuatu, hal kecil aja? Pernah. Enggak. Pernah. Nggak pernah sih ya. Pasti pernah. Korupsi hal kecil. Pernah sih, cuman ya itu kayak paling waktu atau uang lah, paling Ya, paling korupsi waktu sama dulu kecil pernah nyolong itu permen karet di luar. Pernah. Pernah. Kalian membenarkan hal itu atau tidak? Enggak membenarkan. Tidak. Enggak. Ya selama hal kecil ya nggak begitu bermasalah besar ya nggak apa-apa. Membenarkan sih enggak, cuman jadi kebiasaan. Enggak, soalnya perbuatan korupsi ngerugiin orang lain. Enggak. Tidak. Sebenarnya enggak membenarkan. Lalu, bagaimana fenomena korupsi di Indonesia? Kasus korupsi Saudara Rektor Universitas Udayana. Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di Kejaksaan Agung menahan 4 tersangka korupsi proyek pengadaan satelit. Kepala Bagian Pengembangan Bisnis Teh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan. Menyatakan KPK mengamankan sejumlah senjata api, sejumlah uang tunai saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian. Nyatanya, masih banyak kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch, terdapat 579 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2022 dan 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi dalam negeri. Jumlah kasus korupsi tersebut meningkat sebesar 8,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus, dan jumlah tersangka juga naik 19,01% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1.173 tersangka. Sepanjang periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2023, KPK telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari total kasus tersebut, 44 kasus atau 51,76% terkait dengan penyuapan atau gratifikasi. Lalu, mengapa korupsi seperti menjadi tradisi di Indonesia? Korupsi sudah ada di Indonesia sejak bangsa Belanda datang ke Pulau Jawa. Kedatangan Belanda membawa arus kas yang sangat melimpah bagi Indonesia. Namun, hal tersebut tidak menjadi sumber kemakmuran masyarakat di mana banyak patih yang menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan korupsi. Pernah nggak sih kalian dapat edukasi tentang anti korupsi? Pernah waktu di kampus. Enggak. Pernah beberapa kali dan aku ingatnya itu waktu SD sama SMP. Korupsi yang selama ini diajarkan ya biasanya yang besar-besar kayak yang berbau uang gitu. Kalau yang kecil-kecil seperti waktu atau apa itu nggak benar. Pernah di kampus atau di berita. Pernah. Dulu waktu SMA. Pernah. Sering, kalau di sekolah sering banget. Yuk, kita pelajari lebih jauh tentang etika anti korupsi. Pada dasarnya, korupsi terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dicegah melalui nilai-nilai anti korupsi.
Faktor eksternal dapat dicegah melalui prinsip-prinsip anti korupsi. Sekarang saatnya kita menerapkan etika anti korupsi. Contohnya kan